Apakah kabarnya sehat? Stand up please. 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 Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. mengucapkan salam perjuangan ada di mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ini temanya adalah terkait dengan bullying ya dan risikonya tentunya. Makanya pada tahun 2019 di saat saya diamanahkan menjadi direktur terkait dengan bimbingan mental, fisik dan disiplin itu saya tidak mau diserahkan sama kakak seniornya. Orientasi mahasiswa itu langsung kami kirim ke Indam Mula Warman. Di sanalah kita didik mental, disiplin dan tentunya juga membimbing adik mahasiswa terkait dengan bela negara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop Bullying and Risk Supercamp Poliban secara resmi saya nyatakan dibuka. Bahwa di negara Indonesia ini kita tunduk pada hukum. Kiat sukses Bapak nggak bisa sampai di titik ini kepada adik-adik. Sebelum kita ke audiens, sampai saya eksis sekarang, saya tuh menjaga kepercayaan. Jadi tetap bekerja sama. Seperti Anda di sini kan ada kelompok belajar. Nah, kalau Anda tidak bisa, tanyakan. Ada yang ngerti, jangan diam aja. Dalam bullying kan memang ada aktornya ya Pak ya. Ada pemain, pelaku, kemudian korban dan penonton. Penonton atau yang menyaksikan peristiwa bullying itu kan memang responnya macam-macam. Ada yang bersimpati mendukung korban walaupun tidak ada tindakan apapun. Mungkinkah penonton itu akhirnya bisa dianggap sebagai pendukung pelaku? Jadi kalau kita melakukan tentang dugaan tindak pidana, ada buktinya, ada korbannya, ada saksi 2 orang. Kalau saksi 1 orang itu bukan dianggap saksi menurut hukum pidana. Pada saat mahasiswa masuk orientasi memang aman lah kami kirim ke Rindam. Pada saat memberikan punishment itu pasti ada takarannya sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Cuman yang jadi masalah pada saat mahasiswa kami masuk di dalam sebuah organisasi, mereka biasanya melakukan latihan kepemimpinan di luar daerah. Ini kan sudah tidak terkontrol lagi. Jika terjadi misalnya kecelakaan yang tidak disengaja, terjadi bentakan-bentakan, ini apakah sudah masuk ranah pidana? Kalau menurut saya tentang kecelakaan itu ada undang-undang lalu lintas nomor berapa saya lupa itu. Memang mahasiswa ini kan masih jiwa muda, Pak. Dia tidak berpikir sebab akibatnya. Tidak, ini tentang pembentakan menurut saya asal jangan fisik. Fisik itu udah ada dugaan pidananya. Pesan saya, karena nih mahasiswa, dengan dia tujuan adalah menuntut ilmu, dengan kesempatan kamu yang dibiayai orang tua, itu harus benar-benar dimanfaatkan. Namanya menuntut ilmu, di bidang apapun, dijiwai dengan benar, itu ada hasilnya. Saya mau tanya sebelah kiri dulu. Are you ready? Asik. Yang sebelah kanan, are you ready? Alright, let's go. Turun ke bawah dikit. Dikit. Kita berbagi ilmu, pengalaman, pengetahuannya sama-sama ya, supaya kita bisa menjadi agen untuk memutus rantai bullying. Masa remaja itu kan pengen dia terus diterima oleh kelompoknya. Itu keinginan terbesar remaja. Bahkan kadang-kadang orang tua pun itu akan dia lebih rela, lebih ikhlas dalam tanda kutip
berkonflik dengan orang tua daripada dengan teman sebaya. Kayak di mesin, tutur mesin itu seperti ini loh, agak keras kan laki-laki semua gitu loh isinya, seperti itu. Keras dengan tegas kan beda. Keras itu intonasi, berapa oktav lah gitu kalau penyanyi. Kalau tegas bisa kan dengan lembut tapi tegas. Nah itu loh. Menurut Ibu, apa faktor korban bullying itu tidak speak up? Kan ada step by step proses bullying tuh. Pas sudah terjadi perlakuan yang fatal, baru si korban nih speak up ke keluarga atau teman dekatnya gitu. Karakteristik korban khas itu memang dia tidak berani, akhirnya menjadi korban berkali-kali. Makanya kita di sekeliling ini yang harus menjadi support sistemnya si korban, termasuk penonton, yang supaya dia berani ngomong. Yang saya bicarakan di sini adalah bukan pelecehan dengan kontak langsung, melainkan dengan ketikan atau biasa kita sebut dengan sexist jokes. Jadi yang saya tanya di sini adalah apa dampak psikologis dari perlakuan pelecehan verbal melalui media sosial terhadap korban dan pelaku? Apakah depresi atau gangguan mental atau bahkan rendahnya percaya diri, dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan? Kalau perundungan tradisional itu cenderung ke fisik, memukul, menjambak dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ada media elektronik, itu yang namanya cyberbullying. Sama dampaknya bagi pelaku, korban maupun bystander. Peristiwa perundung itu kayak mata rantai, seperti mata rantai yang susah untuk diputus. Tetapi yang namanya susah tidak berarti tidak bisa. Diusahakan bystander yang memang untuk mensupport korban. Apakah kita ingin tindakan kekerasan itu terus ada di lingkungan kita? Ospek itu sering menjadi sarana untuk bullying. Bullying itu seperti sebuah budaya turun-temurun. Jadi misalkan kakak tingkat kita disuruh berendam di dalam sungai, terus nanti ada tingkatnya akan melakukan itu. Kenapa kak harus melakukan itu? Soalnya dulu aku juga kayak gitu. Nah, kita harus sama kayak yang tadi, harus mengetahui tujuan dan manfaatnya. Pendidikan yang lebih ramah, mungkin lebih baik untuk generasi sekarang tuh apakah mungkin mengurangi bullying seperti itu? Mungkin dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu lah. Misalkan sekarang lebih ramah, pasti ada plus minusnya ya. Efek negatifnya mungkin jadi lebih kurang kuat gitu ya Bu ya. Tapi kan kembali kepada generasi kalian lagi, apakah bisa dan mau membentuk diri menjadi lebih baik. Kawan-kawan boleh silakan bikin 5 bersat, 5 ke belakang, sisanya ke samping. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Penuh semangat, ya. Dan kalian terpilih di sini luar biasa karena tidak semua bisa masuk sini, dan pengetahuan, keterampilan yang didapat pada waktu kegiatan itu tidak pernah didapatkan di kampus perkuliahan. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 kita semua dapat berkumpul ikut merasakan bersama-sama kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu Super Camp Poliban 2024.
sih tujuan dari kegiatan ini? Programnya sebenarnya adalah leadership, teamwork, karakter building, plus survival. Ini adalah suatu bentuk yang tidak ada diberikan waktu kuliah. Pengetahuan dan pengalaman ini hanya kalian dapatkan di sini. Insya Allah nanti akan terekam sampai kapanpun, dan insya Allah nanti akan bermanfaat bagi mungkin salah satu nanti di kalian ini ada nanti bekerja di lapangan, bekerja di hutan dan segala macam. Saya yakin pasti ada. Ini adalah salah satu bentuk pembentukan sub skill. Kalau saya boleh mengutip perkataannya ownernya PT Trakindo, kata beliau, knowledge is power, character is more. Bapak Wakil Direktur beserta ketiga panitia akan menancapkan kembali kapak Supercamp. Semangat ini juga bagian dari kalian. Hitungan dari pertama. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu teman-teman. Sehat, semangat, luar biasa. Hai kawanku, hai sahabatku, terima kasih karena sudah tertawa bersamaku. Supercamp ini dengan bergembira. Bersedia. Adalah ternyata adalah habis. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time Fasilitator silakan bagikan rahasia tersebut. here and now. Gunakan indera pendengaran Anda. Don't wait for tomorrow. Mulai saat ini dalam lingkarannya ini masing-masing, ini adalah kelompoknya masing-masing. Selama 3 hari ke depan kalian akan bekerja bersama-sama. Kalian akan menghadapi realita experiential learning yang akan kalian hadapi bersama-sama. Oke? Hey! Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ayo, pasti jago. Semangat!
kita? Tim Sapi. Siapa kita? Tim Sapi. Tim Sapi. Siapa kita? Monyet. Siapa kita? Monyet. Siapa kita? Monyet. 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 Pantauan kita lewatin. Makanan kita lewatin. Gaguk, gaguk. Absensia merdeka. Siapa kita? Alam. Siapa kita? Alam. We are alam. 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 Beng beng beng. Kambing. Beng beng beng. Kambing. Kita makan apa? Rumput. Kita apa? Kuat. Kita apa? Kuat. Kita ini apa? Kuda. Kuat, tangguh, dan tahan. Pelan-pelan, intinya konsentrasi, kerja sama tim, kalian bisa. Dikapit bulan. Oke, sedikit lagi. Ambil keputusan dan semua informasi langsung tersalur dari bagian depan sampai ke belakang. Teman-teman itu dilatih untuk bagaimana mengambil sebuah keputusan dengan waktu yang sangat singkat dan cepat. Are you ready, kids? Alright, bersedia. Come take my hand and see the world around you. The time is right, just let the light surround you. Down inside and you've got nothing to hide. To reach the top. Keep on moving. I know you're doing your best. Learning point apa yang bisa teman-teman ambil pelajaran yang berhubungan dengan apa yang teman-teman lakukan sekarang sebagai mahasiswa? Permainan terakhir matanya ditutup. Oke. Terus? Sulit, Pak. Sulit. Pertama yang saya rasakan di sini adalah tentang kerjasama. Walaupun tim ini baru terbentuk, saya rasa kerjasama yang dihasilkan cukup menarik. Terus suka dukanya juga ada.
Salam Lestari. Coba kedepankan dulu pikiran logis kita, maksudnya jangan mudah menyimpulkan sesuatu itu karena hal gaib. Jadi kata Tan Malaka itu, masyarakat Indonesia ini terlalu menggunakan logika mistika ketimbang madilog. Madilog itu materialistis, dialektika dan logika. Jadi semua itu bisa dilogikakan. Apa caranya? Yaitu dengan belajar. Buat satu kacamata, buat lagi yang kedua, habis itu di seperti ini. Tinggal tarik lurus. Ya, itu paling simpel dah. Ya, ini jangkar nih. Ini gue jangkar lagi. Ya. Nah ini ngikutin simpul, tapi kita nggak bisa ngebuat simpul guys. Nah itulah. Ini sedang simulasi pembuatan bivak ini deh, buatan yang bahan-bahannya kita buat sendiri seperti tali. Piring ke dalam, nah jadi kencang jadinya. Sudah siap tidur di playseat masing-masing ya malam ini? Kondisi survive itu kawan-kawan lakukan tindakan apa? Kalau kawan-kawan pertama kali kena kondisi survive, lakukan apa? Stop. Betul. Habis stop, kita lanjut ke tindakan khusus mau survival statis atau gimana? Mengeluarkan asap-asap itu tandanya dia mulai menyala tuh. Kata penutup dari saya, hope for the best, be ready for the worst. Berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Ini kata-kata dari senior saya di Mapala. Alam mengandung bahaya dan manusia mengundang bahaya. Praktek secara langsung dan kami lepas dan bakal mencari titik koordinat yang nantinya bakal diserahkan abang-abang yang lain. Bagikan petanya. Timur laut, terus tenggara, barat daya, barat laut. Penggambaran peta itu nggak sembarangan, jadi ada ukurannya. Secara bahasa, navigasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menentukan posisi dan arah. Itu bisa posisi kita, bisa posisi tujuan kita. Untuk navigasi itu akan lengkap jika ada kompas, peta, dan teknik orientasinya. Bagaimana cara menggunakan kompas yang benar? Adalah lubang tempat kita menembak sasaran. Misalnya kalau kita mau nembak ke arah gunung sana, kita lihat pisirnya. Tanda panah itu menunjukkan utara, W itu west, I itu east, dan S south. Setelah kita utarakan peta, kita orientasi medan. Kita lihat nih di peta 7,2, terus intervalnya 60. Lalu detik pada koordinat S-nya 56, kita 3 derajat 30 menit. Menit ini kita garis 0,72 bawah, ke arah bawah kita ukur dari ini, hapaskan 0 sama garis nih. Yang bagian S nya ya,
Yang S-nya 18,3, oke. Detiknya berapa yang I-nya? Potongannya itu adalah titik koordinat tadi. The Green Hell. Hutan ini meskipun terlihat hijau, sebenarnya untuk hidup di hutan itu susah karena dia keanekaragamannya banyak, banyaknya flora dan fauna, jadi dia tidak ramah untuk manusia. Jenis-jenis dari luka bakar tuh apa aja sih? Luka bakar pertama ada listrik. Kalau misalnya luka listrik itu, dia bisa kena ke saraf, bisa ke jaringan-jaringan otak, jaringan-jaringan otot. Misalnya patahnya di sini, kamu agak ke bawah. Nah. Jangan cari ranting yang bulat karena itu bisa menyakiti korban. Luka bakarnya kayak 60% misal ataupun di atas atau di bawah itu, nah itu gimana cara penanganannya, kan tergolong agak berat tuh lukanya. Nutrisi intake cairannya itu harus banyak. Jadi kalau udah tinggi 60%, biasanya kalau orang awam ya cuma bisanya pertolongan ini. Silakan teman-teman kelompok diskusi siapa yang akan menjadi korban. Silakan diputuskan apakah fraktur terbuka atau tertutup, di bagian kaki mana dan bagaimana pembidaiannya. Silakan berdiskusi 30 menit dari sekarang. Patahkan bujuran mendapatkan alat dan bahannya, silakan dilakukan pembidaian. Dibantuin anunya nih, jadi yang satu aja. Hasil karya kami dan penyembuhannya. Soalnya satu kelompok area ya dari bawah sampai kemana yang dinamakan kaki. Jadi apa aja dicek? Kaki kanan. Kaki itu dimulai dari sini atau dari mana? Setelah ini aku akan bawa kawan-kawan ke tempat yang lebih terbuka supaya lebih enak kita resection. Kita ke titik tujuan menggunakan busur berapa derajat, oke? I wake up and wonder why, looking at you through the glass, the only thing. Ini adalah peta untuk Super Camp Poliban 2024. Kita lihat posisi kita sekarang berada di sini ya. I'm addicted to your heartbeat. We will find our way forevermore. We're here through the rain to keep fight for. Di titik mana nih Mas Iki? Kita di titik nolnya mau pemantauan dulu, mau lanjut navigasi darat. Ini Mas, peta goib Mas. Ya udah, dari titik kita ke arah titik yang dituju nih berapa derajat cari di yang sur? Tembak pakai kompas 315 sekarang. Lagi nembak
besar. 52 pas ini. Atau 88. 8 nano. 140 masuk juga. Nah, dari ini kan utara kan? Utara di sini udah tambah 180. Bang, kalau tersesat kayak apa, Bang? Sedikit. Ini mau menuju ke titik hentian kami. Ini lembah kali. Jalan lagi kita lah. Nah, cari kainnya. Boleh lihat deh, Cok. Setelah menemukan titiknya Mas Iki. Setelah menemukan, kami sedang berjalan. Tantangan kita lewati, makanan kita nikmati. Jadikan keinginan seseorang sebagai motivasi buat diri kita. Let's go. Ini titik pertama. Titik pertama ini untuk mengambil makan siang. Mau ke titik keberapa, Bang? Titik kedua. Oke. Let's go, let's go. Nyala, Bang. Gagak Kita dapat hadiah guys dari Medical Respon. Walaupun kami sedikit terlambat, tapi kami menikmati prosesnya, Mas. Ya, anggotanya masih lengkap? Lengkap dan masih kuat. Lagi di titik mana? Titik 2. Biarpun bawaan banyak tetap harus jalan terus. Dan di sini titik terakhir ada titik untuk tenda. Sudah akrab. Alhamdulillah sudah mulai akrab. Ini siapa namanya? Ini Mbak Yanti. Oke, yang di belakang Mbak. Bukan Mbak. Ini Mas namanya Mas Peri. Nah, 321. Iya betul tadi. Betul. Mau menuju titik yang sudah ditentukan, Mas. Sudah makin oke. Sayangi alam, jangan buang sampah. Mantap! Kita sampai. Dan sangat mengharukan ternyata udah sampai. Maton Hills, guys.
mengucapkan selamat, congratulations karena sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan yang menurut saya sih lumayan ya, lumayan berat mungkin, tapi teman-teman bisa menjalaninya dan sudah sampai di titik ini. Alhamdulillah, aplaus buat kita masing-masing dulu, hargai, apresiat buat diri kita masing-masing dulu, thank you. Ini buat apa, Mbak? Ini lomba masak. Rebus ayam. Buat sop. Di hari ini tim gagap masak ayam masak kecap. Masak apa kakak? Ayam lincah. Sayurnya banyak karena kami kambing suka makan sayur. Biar makin kuat. Hari ini kita masak ayam kecap sama capcay, Bang. Rasanya kan beda tangan beda rasa. Kami gagal berapa kali, kami tetap mencoba, Bang. Kami menang pas finish. Kami pakai sosis premium. Hari ini kita masak capcay dengan ayam geprek. Kami barusan selesai bikin ayam asam manis. Peserta yang ikut lomba nantinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Betul, tidak sabar mencicipi masakan dari tim. Semoga hasil masakannya nanti bisa direkomendasikan untuk ditaruh di kantin Poliban ya. Wah, luar biasa. Jadi salah satu menu di kantin Poliban, guys. Di sini kami kelompok ular memasak ayam goreng cinta karena digoreng dengan cinta dan kasih sayang, dan dari pemuda-pemudi yang berbeda-beda daerah. Ada yang dari Jawa Tengah, dari Banjarmasin, bahkan dari Ambon juga ada. Itu ada 2 menu. Yang pertama ada ayam goreng, dan kedua ada sop ayam. Suguhan masakan yang dipenuhi dengan kerinduan ya, dengan masakan rumah, dan memang ternyata terwakili kan kerinduan yang dari kerinduan terhadap rumah. Ayam santan kuning, yaitu ayamnya kami potong dadu-dadu. Setelah itu kami masukkan dan kami rebus, memaksimalkan bahan-bahan yang sudah diberikan kepada kami, dan kami mengapresiasi panitia yang sudah memberikan ini kepada kami. Terima kasih. Kreativitas tanpa batas dengan menggunakan peralatan seadanya, namun hasilnya luar biasa ya. Baik rasa maupun penampilan, tapi untuk sambalnya mungkin ada koreksi. Sup ayam ini kami menggunakan kaldu ayam yang benar-benar direbus agak sedikit lama untuk menghasilkan kuah yang kaya akan rasa ayam itu sendiri daripada banyak rempah-rempah sintetis lainnya. Tidak mengecewakan ya, saya jauh-jauh dari Venezuela menggunakan chicken with sauce. Menurut saya not bad. Lumayan. Katanya bahwasanya kuah sopnya ini menggunakan kaldu asli ya. Kaldu asli. Cuman mungkin di lidah saya kurang berasa. Kaldunya. Menghidangkan ayam asam manis sama sayur tumis sosis. Kenapa kami memilih ayam asam manis di sini? Karena kami ingin menciptakan rasa yang flavorful karena biar lebih bersemangat. Disclaimer, ini kokinya kami import dari Teluk Dalam. Chicken with punch atau ayam smackdown. Lalu yang kedua ini ada vegetable soup for pregnant mother atau capcay MPASI. Kenapa kami sebut capcay MPASI? Karena ini lembut dan enak di mulut dan pas untuk ibu-ibu hamil. Namanya ayam smackdown ya seperti itu tadi, ada pedes-pedesnya itu. Benar-benar tersmackdown memang. Karena memang pedas ya. Ini ada 3 hidangan menu yang kami sajikan. Yang pertama ada ayam dengan sambal kapal cinta. Karena dibuatnya dengan cinta, dipegang dengan hati-hati dan disusun secara rapi. Kami dari tim Gorilla menghidangkan 2 hidangan. Yang pertama ada capcay. Kami
masak capcay dengan seperti biasa. Ini capcay spesial ayam. Nah, di sini kita pasti rindu, apalagi anak perantauan kayak aku, pasti rindu masakan rumah, masakan nenek. Siapa yang kangen neneknya di sini? Ingin mensajikan ayam remusa, capcay remusa, sama sop remusa. Ini terenak gitu ya, yang lain enak. Kami makan saudara kami sendiri selama 2 hari. Dari hari pertama kami makan ayam lombok, hari kedua kami makan ayam penyet juga. Sekarang kami disuruh buat ayam lagi. Tidak mudah guys untuk memasak dan memakan saudara sendiri. Ayam licak, literally dikacak-kacak, karena kami membuat dengan konsep perindavan. Ala-ala perindapan ibu berdoa semoga tangannya higienis ya, udah dicuci gitu ya. Mangan. Baik, terkait dengan atas masakan yang tadi sudah disajikan kepada kami, secara umum kalian itu semuanya pintar masak. Platingnya juga bagus, semuanya sepertinya sudah punya rasa seni terhadap makanan. Jadi bukan hanya dimasak kemudian dimakan, tapi juga bagaimana penyajiannya. Itu semuanya rata-rata memang sudah bagus ya. Ladies and gentlemen, dengan total nilai 1060 dimenangkan oleh tim This is Tim Monyet. Silakan dengan total nilai 1060 Tim Monyet mampu menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Malam hari ini kita fokus ya. Rencana yo. Malam hari ini akan menjadi arti untuk hidupku nanti. I love you. Toel dagunya I love you too. Please. Yes, tepuk tangan dulu dong. Oke. Sam aram sam guli ram sam aram sam aram sam guli ram sam arapik guli ram sam aram sam guli ram sam Silakan teman-teman berdiskusi dalam kegiatan 7 hari ini di Super Camp ini. Hal apa yang kalian bisa dapat yang berkaitan dengan tanpa adanya perpeloncoan ataupun bullying? Suatu kegiatan ternyata bisa berjalan dengan sangat baik dan lancar dan juga menggembirakan gitu ya. 5 menit dari sekarang dan nanti masing-masing kelompok perwakilan akan menceritakan dengan apa yang kalian diskusikan, oke? Terkait kegiatan perpeloncoan, kami berpendapat itu hanyalah kegiatan yang menyenangkan per individu, bukan tentang isi ataupun unsur dari tujuan kegiatan tersebut itu ada. Tidak adanya bullying dan perpeloncoan, menurut saya itu sangat bagus karena kita lebih dapat mengerti apa isi materi dalam acara tersebut. Seperti kemarin kita laksanakan navigasi darat, kesehatan, luka bakar, oleh tulang, itu semua bisa menyerap ke otak kita dengan tidak adanya paksaan dalam menjalankan materi tersebut. Semua saling toleransi satu sama lain, baik dari kendala bahasa yang berasal dari berbagai macam daerah yang terkumpul jadi satu di sini. Kita juga bisa melatih mental tanpa harus ada teriak-teriak atau menjatuhkan maupun mempermalukan seperti yang kebanyakan ini terjadi.
karena adanya kerjasama dan kebersamaan, dan juga selalu saling membantu tanpa merendahkan satu sama lain, tanpa memberi tekanan kepada anggota lain saat melakukan kesalahan. Menghargai pendapat dari anggota kelompok tanpa menghakimi pendapat yang disampaikan oleh anggota tersebut. Dengan kegiatan have fun dan enjoy bisa memenuhi tujuan kegiatan tercapai tanpa adanya perpeloncoan dan tradisi keras dan marah-marah, dengan kesiapan manajemen yang baik dari panitia. Dengan tidak adanya bullying menjadi kegiatan yang lebih bersemangat dan positif. Tentunya bagaimana cara menjalin hubungan dengan teman yang belum pernah ditemui sebelumnya. Mereka menerima dengan sangat baik tanpa adanya bullying, tanpa adanya perpeloncoan di dalamnya, tanpa adanya diskriminasi. Kita bisa saling kenal mengenal tanpa harus adanya saling hina menghina. Semoga kita ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bukan baik hanya sebagai karakter, tapi di bidang religion, akhlak, pendidikan, dan di bidang sosial budaya di masyarakat. Terima kasih kepada panitia. Bullying perpeloncoan bukan satu-satunya cara untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Banyak cara. Ini buktinya. Super camp tanpa di push up. Kawan-kawan bisa pasang tenda. Bukti. Pikirkan organisasi kawan-kawan. Pikirkan regenerasi kawan-kawan. Tiada lain tiada bukan, jadikan budaya. Tetap semangat. Aktivis semangat. Hidup mahasiswa. Hidup. Malam hari ini sepertinya malam yang paling indah bagi kita semuanya. Mungkin hal ini yang tidak pernah terfikirkan, kita bisa bersama-sama berada di alam terbuka, melihat ada bintang, kemudian ada bulan dengan bersama teman-teman sekalian semua yang ada di sini. Dan malam ini akan menjadi satu titik di mana teman-teman akan memulai hidup yang sangat panjang, yang mungkin di luar dari batas kemampuan teman-teman sekalian. Tapi yakinlah, dari apa yang teman-teman lakukan malam hari ini, apa yang teman-teman rasakan malam hari ini, itu akan menjadi semangat untuk kalian pribadi. Yakinkan itu. Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu. Saya pengen teman-teman sekalian, atas semua lelah kita rayakan bersama-sama. Teriakan sekencang-kencangnya seakan-akan dunia ini milik kita, dunia ini mendukung kita, dan kita bahagia selama-lamanya. Tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Ragukan kuatmu sendiri. Runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu penuh arti. Sebutkan bangga kita, lupakan semua lara. Teruslah kau berlari, kejarlah semua mimpi. Stop bullying, stop
pegiat internasional. Semua dapat berkumpul di acara yang sangat luar biasa pada hari ini, kerjasama antara Politeknik Negeri Banjarmasin dengan SMA Negeri 2 Martapura, yaitu closing ceremony Super Camp Polibang tahun 2024. Tentunya persaingan lebih ketat karena lebih banyak populasi individu yang usia produktif. Banyak usia yang produktif, sementara lapangan pekerjaan tidak ada. Sementara potensi sangat tinggi sekali. Jadi kami tentunya menyiapkan bagaimana lulusan-lulusan kita itu mempunyai kompetensi yang unggul, yang berkualitas, dan tentunya yang berkualitas industri. Paling tidak tadi ada yang namanya sosialisasi tentang anti bullying. Bahkan terakhir nantinya kamu terapkan di SMA Negeri 2 Martapura ini. Mudah-mudahan SMA Negeri 2 Martapura tidak ada lagi bullying. Karena sekarang memang untuk perguruan tinggi ini masa penerimaan. Kalau di timeline Real Masa Baru ini sekarang jalur SNBT, yaitu seleksi nasional berbasis tes. Politeknik Negeri Banjarmasin buka mulai 2 Mei sampai dengan 20 Juni. Jadi nanti adik-adik yang masih kelas 11 atau kelas 10 nanti mungkin dicatat aja timelinenya, perkiraan tanggal masuk ya. Olimpiade Thomas Uber All England mereka sikat. Jangan ragu-ragu icuk jasamu kan ku ingat. Gracia Apriani, Jojo Ginting Minion, Butet dan Owi. Perspektif teknik itu pasti tegas, keras. Ternyata Politeknik Negeri Banjarmasin sudah tidak menerapkan yang namanya perpeloncoan, ospek, dan lain-lain. Sekarang hanya memfokuskan untuk ketujuan pengenalan masa kampus tersebut. Ada sebuah hadis, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Berjuanglah menuntut ilmu sampai ke akhir hayatmu nanti. Saya harap kawan-kawan bisa bersyukur, terus menuntut ilmu, manfaatkan sebaik-baik mungkin masa-masa muda kalian. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba.
karena dalam mencoba kita akan menemukan sebuah keberhasilan. Berani ngambil resiko, jangan takut, harus berani berproses agar kita bisa menjadi negara maju dan Indonesia emas 2045. Jika teman-teman ingin belajarnya nanti di kuliah banyak teori atau materi, maka silakan langsung saja pilih universitas. Dan apabila teman-teman menyukai praktek, silakan langsung saja mendaftar di Poliban. Allah ternyata subur sesuai dengan suburnya nanti SMA Negeri 2 Marta Bora. Amin. Salam Bestari. Bestari. Kami terima kembali dan tentunya insya Allah di tahun mendatang kita akan bertemu kembali. Aku sembuh dengan MDPL ku, bukan dengan orang baru. Mosek. Jujur juga kamu nembaknya nih. Infonya rame benar. Koletnya pun pin nggak? Mancos. Betul. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu. Umak aras banget awak. Iya kan nggak? Saling berbagi. Kotak sejuta mimpi, aku datang menghampiri. Semua Gimana mukanya? selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Raja kau pun raja. Ya KBD. Mantap. Cintailah alam Indonesia. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepas. Lang. Kiu. Luar biasa. Wanjay. Mantap ada sopeng. Lagi. Senang banget, seru pokoknya luar biasa. Bila ku ingin terbang. Hidup dengan cinta, racun. Ku selalu membanggakanmu. Ngapain tuh Mas? Makan Mas. Kesana dimakan sebelah aja. Capek soalnya tasnya berat banget bawa baju. Tapi nggak kepake. Udah mau mati kami aja. Kepalanya di sini. Papa awak hirang tapi duit habang. Susah jadi sapi merah solid. Menyenangkan. Tahu nanti semangat atau Tidak ada kata-kata tanpa bukti nyata. Gorila. Pesan dan pesannya di sini sangat hebat ya. Saya bertemu dengan teman-teman saya yang sangat baik. Berubur ikan lele, mantap le. Mancus. Raum. Tempe masuk tempe. Akhirnya sampai.
diikat lah. Itulah pokoknya. Bisa mainan, hibur diri bang. Smackdown ibu hamil. Karena memang ayamnya utuh besar. 150%. Yakin lah. 100% yakin menang bang. Pedian tingkat tinggi. Dibuat di batu bang Ay. Karena dibuat dengan kambing kan ayam ricak. Kalau Maya memasak ayam. Udah buka belum?